Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum millahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأغزاله له بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبالمشمهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih ya Kali. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi, pembelajaran kita sampai akhir nanti berjalan dengan lancar ya. Amin. Baik, Amin. Ananda semuanya. Minggu kemarin kita sudah, masih ingat apa pembelajarannya, apa materinya minggu kemarin? Tentang apa? Ada yang ingat materi minggu kemarin? Merakit. Oh, merakit apa? Barang dan jasa, Bu. Iya, merakit produk, barang atau jasa. Sudah dikerjakan juga tugasnya ya? Sudah, Bu. Iya. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk mengujinya lagi. Jadi setelah dirakit produk itu ya, kemudian harus diuji dulu sebelum dilempar ke pasaran ya. Benar nggak seperti itu? Ya, benar nggak? Kalau kita buat program gimana? Dibuat programnya, kemudian diuji coba nggak dulu sebelum di launching programnya? Udah, Bu. Iya. Ya. Coba dulu, Bu. Ya, dicoba, di testing dulu, baru di launching ke pasaran. Nah, hari ini kita akan masuk ke KD 314 ya, tentang pengujian produk yang telah kita rakit tersebut. Ya. Nah, Ibu share izin share screen. Sebentarnya dia mau masuk kayaknya ya. Oh, Firman Ilahi ada masalah? Nih raise hand. Firman Ilahi ada masalah, Nak? Nggak ada masalah, Bu. Cuma terpencet aja, Bu. Oh iya, karena raise hand tadi ya. Bu. Baik. Mungkin dia, wah. Menganalisis pengujian kesesuaian fungsi produk. Sudah tampil? Linknya? Sudah? Kalau sudah apa judul PowerPoint? Analisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang atau jasa. Ya. Jadi KD 314 adalah menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi barang, produk barang atau jasa. Ya. Nah,
sebelum kita masuk ke materinya, Ananda terlebih dahulu harus mengetahui apa kompetensi dasar yang akan dibahas pada hari ini, kemudian apa tujuan pembelajaran kita ini, ya. Nah, KD-nya yang pertama yaitu menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk, barang atau jasa. Nah, ini untuk pengetahuannya ya. Jadi hari ini kita masih pengetahuan ya, teori saja. Kemudian yang KD 414-nya mungkin minggu depan, seolah masih ada kesempatan kita untuk satu kali pertemuan lagi, yaitu melakukan pengujian produk, barang atau jasa, ya. Atau nanti kalau masih ada kesempatan kita lanjutkan ke KD 414, yaitu Ananda semua mengisi LKPD untuk melakukan pengujian produk, barang atau jasa yang telah Ananda buat minggu lalu, yang telah dirakit minggu lalu, ya. Nah, kemudian apa indikator pencapaian kompetensinya? Nah, yang pertama, menjelaskan tahapan pengujian fungsi produk, barang atau jasa. Jadi nanti Ananda bisa menjelaskan ya, apa saja tahapan-tahapan pengujian produk barang itu, ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk, barang atau jasa, ya. Bagaimana prosedurnya? Nah, kemudian mengidentifikasi komponen-komponen pengujian fungsi produk, barang atau jasa. Yang keempat, menganalisis prosedur pengujian, dianalisis ya, apakah sudah benar prosedurnya atau belum, ya. Baru yang terakhir nanti melakukan pengujian produk, barang atau jasa. Jadi ada tahapan persiapan ya, kemudian baru melakukan pengujiannya. Nah, tujuan akhirnya adalah nanti Ananda semua ya mampu melakukan pengujian terhadap produk, barang atau jasa yang telah dibuat atau dirakit, baik Ananda sendiri yang merakitnya ataupun dirakit atau dibuat oleh orang lain secara benar dan tepat, ya. Jadi ini nanti tujuan akhir pembelajaran kita pada kali ini. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu ingin mengadakan post-test terlebih dahulu, pretest ya, pretest terlebih dahulu. Silakan buka di browsernya Kahoot IT. Kahoot.it. Ya, silakan. Apa tadi Bu? Ulang Ibu. Kalau sudah, tolong responnya ya. Apa tadi Bu? Kahoot. Terlihat nggak di sini? Kahoot. Udah Bu, berapa pinnya Bu? Ya, bentar. Ini ya, Kahoot ya. Bentar ya Ibu, jalankan dulu. Ini masih loading. Sebentar ya, lagi. Nah, itu. Kelihatan enggak pinnya? Oke Bu. Ya, silakan masukkan Kelihatan, di Bu. Kahoot.it. Yang ada kendala, tolong responnya ya. Jaringan lu lelet Bu, jadi nggak bisa masuk ke Kahoot itu Bu. Ya, Utang kita tunggu, kita ya kita Bu. tunggu. Bang. Error Bu. 5 menit. Ya, karena ini memang lama. Prosesnya Bentar, Bu. 5 menit. Berapa kodenya tadi, Ya, Bu? Bu. Nova, Gali, sudah masuk. Pinnya berapa, Bu? Kita tunggu yang lain dulu. Kita ada 11 orang di sini, bisa masuk semuanya ya. Iman, bisa masuk. Man. Nickname-nya nama kita aja, Bu. Ya, nama kita, nama aslinya ya, jangan nama samaran. Biar tahu nanti dikasih
hadiah, juara satu dikasih hadiah nanti. Udah, Ya, Bu. juara satu dikasih hadiah nanti ya. Jadi buat nama asli dan nama samaran. Udah, Bu. Ya, 4 orang yang baik. Udah 5, Bu. Ya, gini ya. Dondi. 3 menit Ya. lagi, silakan. Masih putar-putar aja ingat. Iya, nama Pertama kali kahunnya, Bu. Pak Reo Dondi sudah 7 Warel Abenggan. Abengan. lagi. Angel. Iya, bagus. Skill yang bagus. Siapa yang bermasalah masuknya? Ada yang bermasalah masuk? Ada yang masih mencoba masuk? Ada yang masih mencoba? Tahu. Sini. Udah makan. Minit lagi. Minit lagi. Jaringan kurang bagus, Bu. Ya, Your network is low, cewek. Makan lagi lah. beberapa orang masih ya. Dua, tiga, empat, lima, tujuh, delapan. Ya, kita mulai lagi ya. Baik, kita mulai. Main game Mulai, nih, Bu. Ya, Bu, mulai, Bu. Mulai, Bu. Ya, mulai, Bu. Lola, Bu. Hah? Mas soalnya, Bu. Kasih jawab. Soalnya, Bu. Apa, Bu? Dengan Game blok. waktunya. Pure genius. Apa nih? Belum jawab, Bu. Belum jawab, Bu. Bu, soal enggak ada, Bu. Dua orang yang benar ya untuk soal yang pertama. Kelihatan enggak layar Ibu? Lihat, Bu, lihat. Ya, 2 orang yang benar ya. Soalnya Kita- nggak ada, Bu. Soalnya Soalnya tak ada, Bu. lihat di layar Ibu soalnya. Baru tahu, ini Bu. di Google, Confirm Bu. saja. Oh, iya, Bu. Aduh. Nah, ya. Kita Ulang, Bu, lanjut ulang, ya. Bu. Ulang, Bu. Ulang aja, Dan Bu. awal, Bu. Dan awal, Bu. Lanjut aja lah, lanjut ya. Next. Masih ada 4 soal lagi. Ya, Bu. Jadi novel yang paling tinggi ya. Kepala Kita- sembarang isi. Oh. Kepala sembarang isi. Yang bukan termasuk kegiatan inti dalam pengujian data. Yang bukan termasuk pengujian data. Yang bukan termasuk kegiatan inti dari pengujian adalah apa kok? Kok? Udah habis. Wih, salah. Ada berapa orang yang menjawab benar? Tidak ada yang menjawab benar satupun. Astagfirullahaladzim. Bu, kepuasan, Bu. Pasti. Kita lihat. Pasti sedolah ya. Wih, nopal. Oh, nopal, Nopal sembarang isi. Ya. Kita lanjut ya. Soal nomor 3. Kali, Mbak aku kali. Besok kali. Gila. Tujuan pengujian produk adalah kecuali Tujuan pengujian produk adalah kecuali
Ini kecepatan ya dan ketangkasan. Yang menjawab benar 2 orang. Kita lihat siapa yang menjawab benar. Masih Noval yang teratas ya. Gajang, Pak. Nilainya. Ini gajang, Pak. Oke, siap-siap. Gajang. Pertanyaan nomor 4. Bisa nih. Siapa ketua jurusan kita sekarang? Nah, Pak Sofandi. Jadi. Pak Dery. Pak Sofandi. semuanya benar dah tahu ya. Ibu pikir dia Oh. nggak tahu. Ya. Kita lihat peringkat tertinggi setelah 4 soal. Masih Noval, Wih, ini diikuti Nopal. Ilham Nur dan Farel. Nopal. Soal terakhir. Nopal semua isi. Apabila cara pembacanya kita Bu. Ntar Bu. Dulu Bu. Connect-nya. Connect-nya Bu. Tara. Kalau mana bisa masuk kahok di keluar surang sedih kahok na, Bu. Artinya lola, Bu. Ketimpak. 1 orang yang menjawab benar. Kita lihat. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Benar kan? Pertanyaan menipu, Bu. Tinggal ada yang tangan, Bu. Ya, itu logika. Alah, Bu. Ulang lagi, Bu. Nomor 3, peringkat 3. Ulang lagi, Bu. Ya. Ulang lagi, Bu. Nopal. Ya. Itu Nopal. Nopal nge-cheat. Bu, Serabu hilang, Bu. Ah, 2000 tang, Bu. punya nge-stuck di Apo sih, nggak bisa keluar dari Apo kuda dari Microsoft Team ku. Nah, itulah. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi Bu. tadi ya, pertanyaan yang 3 soal pertama itu pertanyaan mengenai materi kita hari ini. Yang 2 soal terakhir itu untuk refreshing saja ya, untuk refreshing artinya untuk sejauh mana pengenalan Anda tentang lingkungan sekolah ya. Ternyata sudah tahu dengan siapa ketua jurusannya, kemudian untuk mengasah logikanya pertanyaan terakhir tadi ya. Benar nggak ekor sapi itu menghadap ke bawah? Benar. Iya, Bu. Iya lo ya. Ya, benar ya. Kita lanjut ya. Iya lo ya. Ke bawah ya. Ya, pengujian produk ya. Jadi materi kita hari ini adalah pengujian produk setelah minggu lalu kita merakit produk. Am na ada 4 ungkuran sinan am. Tuh. Hah? Bentar. Cantik. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang yang pertama pengertian dan prosedur pengujian produk, kemudian fungsi, standar dan tujuan pengujian produk, yang ketiga menetapkan prosedur pengujian produk, yang keempat menyusun tahapan pengujian produk. Ya, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu ya. Siapa kira-kira yang bisa mengemukakan, kan sudah ada Ibu tadi malam ya, Ibu upload tadi malam video dan artikel tentang pengujian produk. Ada yang sudah membaca? Ada yang sudah membaca? Apa, Bu? Bu, tadi jaringan apa, Bu? Jaringan lelet tadi, Bu. Kemarin malam, Bu. Ya. Ada yang sudah membaca? Oh, yang Belum? Ntar, Bu. Bu. Ntar, Bu. Kalau belum, kita tayangkan sebuah video. Siap, Bu. Oke, Bu. Ini namanya kan paket, Bu. Hah? Apa? Pakai warna pakai habis. Nanti video ini juga berhubungan dengan tugasnya ya. Berhubungan dengan LKPD yang akan Anda isi, yang telah Ibu upload di assignment-nya ya.
Minecraft. Durasinya sekitar 3 menit, videonya tidak lama. Jadi ini untuk membuka wacananya tentang pengujian perakitan. Ini Minecraft, Bang. Mohon perhatiannya ya, sebentar. Coba. Bu, ngelek, Bu. Ya, nge-lag dia. Nggak kuat laptop Ibu buat share screen tuh, Bu. Ini karena apa ya? Tunggu. Upgrade SSD, Bu. Sambil dibaca yang tampil. Sambil dibaca yang tampil itu. Jelas tempat dan suaranya, Nak? Patah-patah, Bu. Nggak kedengeran ya, Bu. Nggak kedengeran, Bu. Perhatikan yang tampil ya. Ini pengujian tentang anak helm. Patah-patah, Bu. Nggak jelas, Bu. Patah-patah, Bu. Patah-patah, Bu. Patah-patah, Bu. Nggak jelas loh, Bu. Suaranya Ya, tapi nggak kedengeran bagian juga, awal Bu. sih nampak. Yang bagian awal tadi Nampak, Bu. nampak ya. Oke, Pak, Bu. kita lanjutkan lagi. Nah, dari video tadi kira-kira ya, apa itu pengertian pengujian produk? Siapa yang bisa menjawab? Farel, Bu. Farel Adriansyah. Ya, silakan Farel. Pengujian produk itu menguji coba produk sebelum dipasarkan ke pasaran banyak, Bu. Gunanya untuk mengetes bagaimana kelayakan sebuah produk atau barang jasa. Iya, benar. Yang lain bisa menambahkan? Siapa? Ada yang bisa menambahkan? Tadi Farel mengatakan pengujian produk itu adalah proses pengujian kelayakan produk yang telah dibuat sebelum dilempar ke pasaran. Yang lain ada nggak yang menambahkan? Siapa? Salah satu tahap dalam pengembangan produk baru, Bu. Salah satu tahapan dalam pengembangan produk baru. Ya, benar. Ya, jadi benar keduanya. Jadi sebelum dilemparkan ke pasaran,
Jadi produk baru itu salah satu tahapannya adalah diuji terlebih dahulu. Ya. Iya, Bu. Nah, tujuannya adalah untuk kelayakannya, ya. Apakah sudah layak atau belum? Iya, kita lihat. Nah, jadi pengertian pengujian produk itu adalah kegiatan yang merupakan salah satu tahap dalam pengembangan produk baru, ya. Jadi salah satu tahap dalam pengembangan produk baru sebelum diproduksi besar-besaran ya dan dipasarkan. Jadi produk baru tersebut terlebih dahulu diuji untuk mendapatkan umpan balik dari kelompok konsumen yang menjadi sasarannya. Kemudian dengan pengujian ini perusahaan akan memperoleh produk atau merek yang mempunyai masa depan yang baik. Baik. Kalau kita hubungkan dengan kepemrograman bagaimana? Kira-kira bagaimana tentang pengertian pengujian ini? Kita kan jurusan rekayasa perangkat lunak nih. Jadi produk kita itu berkaitan dengan pembuatan program atau sistem informasi atau aplikasi nantinya ya. Nah, kira-kira sebelum dilempar ke pasaran apakah perlu diuji dulu? Perlu, Bu. Perlu, Bu. Teman jadi bug, Bu. Perlu ya. Kemudian perlu enggak kita membuat penggunaan itu sesuai dengan selera konsumen? Perlu, Bu. Kalau tidak sesuai bagaimana? Nggak mau dia beli, Bu. Nggak mau ya. Jadi apapun nanti produknya, apapun nanti produk barang, apakah berupa barang atau jasa atau berupa software, aplikasi atau sistem informasi, tetap ya sebelum dilemparkan ke pasaran harus diuji terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Ya, Bu. Nah, secara garis besar ada 4 kegiatan inti dalam prosedur pengujian pasar atau produk. Yang pertama, pengujian teknis. Apa itu pengujian teknis? Pengujian dari segi teknik, Bu, atau apa? Kalau di sini katanya pengujian teknis adalah dengan cara membuat prototipe yang merupakan approximation produk akhir. Apa itu prototipe? Siapa yang tahu apa itu prototipe? Makasih. Dengan cara membuat prototipe. Rancangan awal, Bu. Apa? Rancangan awal. Rancangan awal. Beberapa aspek desain. Desain bisa. Market bisa nggak disebut dengan market? Kalau kita membuat rumah, dibuat dulu marketnya. Ya, Bu. Bisa nggak? Ya, jadi diuji dulu teknisnya dari prototipe yang telah kita buat. Nah, itu tahapan pertamanya ya. Nah, yang kedua pengujian preferensi dan kepuasan. Nah, di sini gunanya untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran dan untuk membuat ramalan penjualan awal dari produk baru. Nah, apa maksudnya di sini? Pengujian preferensi dan kepuasan. Nah, ini berhubungan ke siapa ini? User. Konsumen. Kalau kepuasan itu berhubungan dengan siapa? User. User atau pelanggan ya. Nah, jadi pengujian preferensi dan kepuasan ini kita bisa meramalkan ya, menargetkan gitu atau merencanakan pemasaran. Kira-kira produk ini nanti laku enggak di pasaran? Ya. Nah, itu tahap yang kedua. Jadi dibuat dulu marketnya atau prototipenya, kemudian kita meramalkan atau memperkirakan tentang kepuasan atas produk yang telah kita buat. Nah, yang ketiga apa? Pengujian pasar secara simulasi. Nah, ini merupakan prosedur riset pemasaran yang dirancang untuk memberikan gambaran cepat dan murah mengenai pangsa pasar yang dapat diharapkan dari produk baru. Ya. Nah, ini untuk simulasinya ya, yang ketiga. Yang keempat apa? Pengujian pasar. Jadi perusahaan menawarkan satu produk untuk dijual di wilayah pasar terbatas yang sedapat mungkin mewakili keseluruhan pasar di mana tersebut nantinya akan dijual. Pernah nggak kamu lihat penjualan barang ini tidak untuk dijual? Apa nama istilahnya tuh? Contohnya gitu ya. Ya, pernah nggak dapat tawaran seperti cuma itu? sebagai pajangan, Bu.
Cuma sebagai pajangan. Nah, kemudian ada keterangannya di produk itu, barang ini bukan untuk dijual gitu. Dia kan itu untuk uji coba. Nah, itu namanya pengujian pasar. Ya. Jadi sejauh mana nanti ketertarikan pelanggan terhadap produk yang telah kita buat, kita langsung mengujinya di pasaran. Tapi barang tersebut artinya ini promosi juga ya, bagian dari promosi nantinya ini untuk pengujian pasar ini. Sejauh mana tingkat keinginan pelanggan atau user atau pengguna produk atau jasa yang telah kita buat itu nantinya. Nah, itu adalah prosedur pengujian produk. Ada 4 tahapan tadi. Yang pertama, pengujian teknis, kemudian pengujian preferensi dan kepuasan, yang ketiga pengujian pasar simulasi, dan keempat pengujian pasar sebenarnya. Ya, jadi sebelum pasar sebenarnya, pasar simulasi terlebih dahulu. Oke, kita Bu. lanjut dulu sampai yang materi pertama tadi paham ya? Pengertian dan prosedurnya? Paham ya? Paham, Bu. Ya. Kemudian fungsi, standar, dan tujuan pengujian produk. Ya. Jadi apa fungsinya, apa standarnya, apa tujuan pengujian produk ini? Kita lihat. Nah, ada 3 fungsi pengujian produk ya. Yang pertama, memberikan penilaian yang lebih rinci mengenai peluang sukses produk yang baru. Siapa yang bisa menjelaskan ini apa maksudnya? Memberikan penilaian yang lebih rinci mengenai peluang sukses produk yang baru. Siapa yang bisa menjelaskan? Dondi mungkin bisa menjelaskan? Halo? Oke, apa Bu? Bisa menjelaskan apa maksudnya Dondi? Yang fungsi nomor 1 ini memberikan penilaian yang lebih rinci mengenai peluang sukses produk yang baru. Apa maksudnya itu? Maksudnya, Pak? Iya. Kira-kira apa? Dan kata-kata Dondi sendiri aja. Fungsi pengujian produk, ya. Ada 3 fungsinya. Coba dibaca. Coba dibaca pelan-pelan dulu. Memberikan penilaian yang lebih rinci mengenai peluang sukses produk baru. Apa maksudnya? Ya, kalau produknya berkualitas, dijamin berkualitas, nggak ada kekurangan juga, Bu. Ya, mungkin peluang suksesnya bisa, Bu, tergantung gimana cara pemasarannya, Bu. Oke, jadi artinya kita bisa merinci dulu ya, kalau produk ini apa sih, apanya ya, keunggulannya apa, kekurangannya apa gitu ya. Jadi kita bisa melihat ya, apa, bagaimana peluangnya di pasaran nanti ya. Kalau lebih banyak manfaatnya, ya mungkin itu, atau lebih banyak tingkat kepuasan konsumen nantinya, itu mungkin ada peluang sukses ya, peluang sukses yang tinggi produk yang baru ini. Nah, yang kedua, mengidentifikasi penyesuaian-penyesuaian akhir yang dibutuhkan untuk produk. Siapa yang bisa menjelaskan? Mengidentifikasi penyesuaian-penyesuaian akhir yang dibutuhkan untuk produk. Firman, belum ada suaranya dari tadi. Coba Firman. Menyesuaikan itu mengidentifikasikan penyesuaian akhir yang dibutuhkan untuk produk. Ya. Gunakan untuk melakukan pemasaran jika barang tersebut memiliki kekurangannya, dapat disesuaikan dan membuat pelanggan menjadi puas. Iya. Jadi mengidentifikasi ya, mengelompokkan penyesuaian-penyesuaian akhir yang dibutuhkan untuk produk. Artinya jika masih ada kekurangan dalam produk tersebut, masih bisa kita tambahkan ya, masih bisa kita tambahkan. Misalnya ada yang kurang, warnanya mungkin kurang bagus, tutupnya yang kurang, atau apanya yang kurang gitu ya. Bu, ya, barang izin ke WC, Bu. Ya, silakan. Sebentar ya Ibu, ada sebentar ya. Ya, sebentar. Ibu ini dulu. Sebentar. Wih. Kering, maaf.
Hanya mematangkan. Ini kenapa Am? Ini kerap man. Itu Tapi Ada pakai nggak kalau- bisa kayak gitu. pakai green screen, Am. Aduh tuh. Oke, mohon maaf ya ada aksiden sedikit. Mohon maaf kepada Anda semua dan Pak Sufandi. Am, Kita tampilannya mah lanjutkan. kunci. Halo, suaranya. Kenapa ribut ini? Ada masalah? Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Bisa kita lanjutkan? Sudah bisa Ya, kita Bu. lanjutkan? Ya, Udah, baik. Bu. Ya, Bu. Jadi itu yang kedua. Yang pertama, memberikan penilaian. Yang kedua, penyusunan akhir ya, menambahkan yang kurang. Yang ketiga, menetapkan elemen-elemen penting dalam program pemasaran yang akan digunakan untuk memperkenalkan produk di pasar. Nah, apa maksudnya ini? Ibu belum mendengar suara Angel lagi, Siti Angel. Anyel. Oh, Bu. Angel lagi. Angel. Ibu mendengar suara Angel? Kira-kira apa maksud fungsi pengujian produk yang nomor 3 itu, Angel? Coba Angel baca dulu. Menetapkan elemen-elemen penting dalam program pemasaran yang akan digunakan untuk memperkenalkan produk di pasar. Ya. Apa maksudnya kira-kira, Angel? Maksudnya apa, Anjel? Bukan itu dibaca, Anjel. Menetapkan elemen-elemen penting, apa tuh? Ada yang bisa bantu? Yo, tapi Yogi tak mah. Ada yang bisa bantu? Menetapkan yang Fungsi mengikuti dalam pengujian nomor program 3. pemasaran digunakan untuk memperkenalkan produk. Kayak Ya, misalkan memperkenalkan apa itu Pak, fitur-fitur yang ada di satu barang atau jasa itu sebuah barang itu Iya. mungkin Bu. Iya, benar ya. Jadi apa-apa saja yang kita perkenalkan, apa keunggulannya ya, fitur apa yang menonjol dalam produk kita. Nah, itu diperkenalkan ke pasaran. Nah, ini bisa jadi ini berhubung ke manual book-nya nanti ya. Jadi dibawa ke manual book-nya tentang fitur-fitur yang terdapat pada produk tersebut. Produk tersebut. Nah, lanjutkan. Nah, kemudian standar pengujian produk. Standar pengujian produk secara umum mengenai tanggapan masyarakat atau konsumen mengenai produk yang ditawarkan diantaranya satu, ya standar pengujian produk ini apa? Satu, harga yang ditawarkan, ya bagaimana harga yang kita tawarkan sesuai nggak dengan produk yang kita buat? Terlalu mahal kah? Terlalu murah kah? Atau bagaimana? Ya, apakah terjangkau oleh konsumen atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, fitur dan manfaat yang diperoleh. Jadi ini tadi yang dibilang siapa yang menjawab tadi? Yang pertanyaan nomor 3, fungsinya tadi itu? Dondi, Bu. Ya, kira-kira apa fitur atau manfaat yang diperoleh dari produk yang kita pasarkan itu? Kemudian yang ketiga, hemat dan praktis dalam penggunaannya. Nah, ini diperhatikan juga. Praktis nggak penggunaan produk tersebut? Hemat nggak? Nah, apa hubungan dengan program? Coba, siapa yang bisa kita sudah buat web nih, misalnya web suatu perusahaan atau suatu sekolah lah, ya. Kira-kira apa hubungannya nih? Hemat dan praktis dalam penggunanya. Kalau kita hubungkan dengan program yang kita buat, apa ini? Simple. Simple, ya. Efisien. Mudah digunakan, ya. Tidak terlalu banyak kreasi-kreasinya sehingga membuat lelet untuk apanya ya, untuk membukanya. Benar nggak? Ya, jadi itulah hemat dan praktis dalam penggunaannya. Kemudian yang keempat, bersifat mobile atau fleksibel. Apa maksudnya? Mobile ini apa maksudnya nih? HP kah atau apa? HP, Bu. Bisa diakses di segala media. Bersifat mobile atau fleksibel. Ini apa nih? Bisa diakses di semua media. Ya. Nah, apa lagi? Bisa diakses di semua perangkat mungkin ya kalau program aplikasi ya. Yang lain kalau berbarang bagaimana? Mobile learning artinya bisa dibawa gitu ya. Sudah digunakan gitu ya. Nah, itu artinya bisa mobile. Kalau dia berupa barang. Nah, kalau berupa aplikasi atau pemrograman, artinya mudah diakses di apa namanya nih?
perangkat apa saja gitu ya, baik di perangkat Android kah, PC kah, atau laptop kah, atau gawai-gawai yang lainnya. Nah, yang kelima, mutu dan kualitas bahan yang didapat, ya. Jadi perhatikan juga standar punya itu mutunya bagaimana, kualitas bahan yang untuk membuatnya bagaimana. Nah, kalau pemrograman bagaimana ini? Apa hubungannya dengan pemrograman? Mutu dan kualitas bahannya apa yang bisa kita hubungkan ini? Mungkin dari segi versinya lagi ya, versi aplikasi yang kita gunakan ya. Nah, ini mutu dan kualitas bahan dibuat. Yang keenam, kepuasan saat menggunakan produk tersebut. Puas enggak pelanggan menggunakan apa? Produk yang telah kita buat itu. Ya. Kemudian yang ketujuh apa? Cara mendapatkan dan pemeliharaannya. Mudah enggak mendapatkannya? Mudah enggak biaya perawatannya? Nah, itu juga termasuk ke dalam standar pengujian produk. Ya. Nah, itu ada 7. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, Bo. Bisa dipahami? Paham, Bu. Kita lanjut. Nah, jadi setelah tadi ada pengertiannya, ada tahap-tahapannya, ada standarnya, maka bisa kita simpulkan tujuan punya produk itu apa? Salah satu tujuan dari pengujian produksi, Bo. Ya. Mengetahui kualitas sebuah produk. Ya. Ada lagi? Dan lebih mengembangkan sebuah desain produk tuh, Bang. Seperti kayaknya fitur-fitur yang ada di sebuah produk, jadi kita kembangkan itu, Bu. Atau kita tonjolkan. Mengetahui layaknya produk atau enggak, Bu. Ya, menentukan layak atau tidaknya. Ya, sudah kita pegang tadi ya, yang di awal ya. Ya, Bu. Jadi, salah satu tujuan dari adanya pengujian produk baru yaitu untuk mengetahui apakah ada kesesuaian antara fungsi produk dengan manfaat produk yang didapat. Jadi, ada enggak kesesuaiannya ya antara fungsi produk dan manfaat produk yang kita dapat. Kemudian, pengujian produk pada intinya untuk mengetahui tingkat permintaan konsumen terhadap produk yang telah kita buat, ya. Jadi hasil akhirnya itu adalah kita bisa mengetahui nantinya tingkat permintaan konsumen terhadap produk yang telah kita buat. Jadi semakin tinggi tingkat permintaan, semakin bagus. Namun jika permintaan rendah, maka perusahaan harus berpikir ulang serta lebih mematangkan lagi konsep produk barunya, ya. Jadi kalau setelah kita uji, kita lakukan pengujian pasar tadi ya, tinggi permintaan. Ya, berarti barang itu semakin bagus. Tapi kalau semakin rendah, kita harus cek lagi apa kira-kira yang salah dengan produk kita. Apa kira-kira yang salah dengan aplikasi yang telah kita buat. Ya, apakah desainnya yang kurang atau mengaksesnya susah ya kalau kita hubungkan dengan aplikasi karena kita jurusan RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Nah, selanjutnya menetapkan prosedur pengujian produk. Nah, sebuah perusahaan ya harus bisa menetapkan prosedur atau tahapan dalam pengujian suatu produk. Ya, prosedur ini digunakan dalam setiap tahapan pengujian produk. Nah, apa-apa saja? Nah, langkahnya adalah yang pertama penyelesaian prototipe produk akhir. Nah, jadi diselesaikan dulu prototipenya. Kemudian pengemasannya bagaimana? Pengemasan produk akhir. Yang ketiga, baru tahapan pengujiannya. Jadi 3 tahap utamanya ini, ya. Penyelesaian prototipe, pengemasan produknya, kemudian lakukanlah pengujiannya. Nah, ini dia. Jadi yang pertama, jadi tahap pengujian itu ada 4 juga, ya. Yang pertama, tes daya tahan produk. Yang kedua, tes kualitas. Yang ketiga, tes market. Apa itu market? Pasaran, Market Bu. tempat jual beli itu, Bu. Pasaran, pemasaran. Pasarnya ya, tes pemasarnya. Kemudian yang terakhir, tes kepuasan konsumen. Nah, ini perlu diperhatikan. Nanti tugasnya akan ada berhubungan ke sini nanti, ya, tahapan pengujian ini. Ya. Yang pertama, tes daya tahan produk. Nah, berapa lama produk tersebut bertahan? Kemudian perubahan apa yang terjadi jika sudah lama? Kemudian bagaimana pemeliharaannya? Nah, ini yang dites nanti, dites daya tahan produk. Kemudian kualitasnya. Yang tentu yang pertama jenis bahannya. Kemudian pandangan konsumen terhadap kualitas tersebut. Kemudian tingkatan kualitasnya.
Yang keempat, cara memperoleh bahannya, mudah atau susah, ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga nih. Ya, silakan. Bob ampi ya Allah ya Tuhan. Oke, ada masalah? Ada masalah kah? Enggak, Bu. Nah, kita lanjutkan ya. Ini kenapa tutup semua? Menghemat pakai data ya? Ya, Bu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian tes kepuasan konsumen. Nah, tes kepuasan konsumen. Yang ketiga tes pemasaran dulu ya. Yang pertama desain dan kemasan produknya bagaimana. Jadi untuk tes pemasaran ini buatlah kemasan produk itu semenarik mungkin. Ya, itu yang pertama. Kemudian harganya bagaimana? Harganya sesuaikan dengan tujuan pasar kita, tujuan pasarnya. Kita mau memasarkan kemana? Ya, apakah ke kelompok masyarakat ekonomi lemah kah? Atau tinggi, atau sedang? Nah, itu disesuaikan juga. Kemudian fitur dan manfaatnya. Apa manfaat dari produk atau jasa yang kita buat? Kemudian yang keempat, keunggulan produk. Yang kelima, hemat dan praktis. Nah, jadi yang terakhir adalah pengujian itu adalah tes kepuasan konsumen ya. Yang pertama tingkat kepuasan konsumen yang didapat. Nah, setelah kita uji pasar tadi, bagaimana tingkat kepuasannya? Puas tidak konsumen dengan produk kita? Ya, kemudian bagaimana layanan purna jualnya? Kalau mobil bekas bagaimana? Kira-kira masih laku atau enggak gitu ya. Kemudian yang ketiga, perlu tidak respon balik produsen ke konsumen? Perlu, Nah, Bu. ini harus diuji. Jadi ini harus diuji ya. Sampai di sini, ini tahapan yang paling penting dalam pengujian. Sudah bisa dipahami tahapan pengujian ini? Atau masih ada keraguan atau pertanyaan? Enggak, Bu. Karena nanti ini akan berhubungan dengan LKPD yang akan kita buat. Sudah bisa dipahami ya? Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, tahap yang keempat adalah menyusun tahapan pengujian produk. Nah, coba Ibu mintalah siapa yang bisa membacakan ini. Yang nomor 1 dibacakan, kemudian sekaligus bagaimana penjelasannya. Siapa yang bisa? Ibu tunjuk. Ibu minta Raffi lah, Raffi. Raffi, silakan baca nomor 1, Raffi. Raffi kayak kemana? Mandi tapi, Bu. Oh, izin mandi? Kemana sih mandi? Dia bab tepi tadi, Bu. Oh, ke belakang. Dido lah kalau enggak Dido. Dido? Bu, layar Zoom dikunci, Dido, Bu. masih Nggak di bisa sana? buka apa-apa, Bu. Masih, Bu. Ah, coba buka. Coba buka kamera Dido lah. Oh, pakai kamera komputer, Bu. Nggak ada kameranya, Bu. HP mati, Bu. Oke. Bisa melihat tampilan di layar Ibu? Bisa, Bu. Ya, silakan baca nomor 1. Menyiapkan prototip produk atau konsep tahapan dalam melakukan pengujian produk. 1. Menyiapkan prototip produk atau konsep produk. 2. Menyusun metode pengujian. 3. Menyusun indikator pengujian. 4. Melakukan pengujian. 5. Melakukan analisis hasil pengujian. 6. Menyusun kesimpulan. 7. Evaluasi dan pengembangan. Ya. Kira-kira nomor 1 itu apa maksudnya, Dido? Apa, Dido? Membuat diagram atau sketsa. Membuat apa? Diagram atau sketsa. Oke. Sketsa suatu produk. Yang lain bisa membantu? Bu, Firman, Bu. Ya, Bu. Nah, coba Firman. Kalau menyiapkan prototip produk dan konsep produk itu, Bu, misalnya membuat contohnya atau membuat ide dari sebuah produk, Bu. Kalau yang nomor 2 itu menyusun metode itu, misalnya yang ada yang
Misalnya yang tahap pengujian Bu, misalnya tes daya tahan, produk, tes kualitas, bahan, tes market, dan tes konsumen yang harus disesuaikan Bu. Kalau yang menyusun indikator itu yang 4 tadi itu Bu. Iya. Kalau melakukan pengujian itu dites dulu produk tersebut layak atau tidaknya. Iya. Kalau melakukan analisis itu pendapat menurut kita dari pengujian tersebut. Iya. Kalau kesimpulan tuh yang dari semua tahapan itu apa yang didapatkan dari isi dari pengujian tersebut. Iya. Evaluasi itu kekurangan dari sebuah produk dan dapat dikembangkan selanjutnya. Oke, nah itu dia ya. Jadi tidak perlu Ibu ulang penjelasannya ya. Ya, sudah bisa dipahami oleh semua yang disampaikan oleh Firman tadi? Sudah, Bu. Sudah ya. Soalnya ini mudah dipahami. Oke, nah jadi itu yang terakhir tadi tentang tahapan dalam melakukan pengujian produk. Nah, sampai di sini ada enggak pertanyaan tentang materi pengujian produk ini? Coba buka kameranya ini. Coba buka kameranya. Biar Ibu enggak merasa ngomong sendiri. Silakan buka kameranya kembali. Naufal, Ilham Nur, Siti, Firman, ya. Aben, Dondi, Dido gak bisa tadi ya. Raffi. Nah, jadi itu tadi ya penjelasan materi tentang pengujian produk. Ada nggak yang masih diragukan atau yang ingin ditanyakan tentang pengujian produk? Ada nggak? Bu, tadi buang air besar, Bu. Firman fitnah ya, Bu. Aduh. Siapa nih yang ngomong? Raffi, Bu. Raffi. Ya, Cuman, kenapa Raffi? masa mandi, Bu? Astaga. Kenapa mandi, Bu? Ya, enggak. Mau belakang gitu tadi ya. Ya, silakan. Raffi ada Buang air besar, pertanyaan. Bu. Enggak, Bu. Raffi ada pertanyaan. Raffi? Enggak ada, Bu. Oke. Jadi nanti bisa di postingan ya, di postingan kelas sudah Ibu upload juga materinya ya, bahan ajarnya ya. Atau modulnya. Nanti bisa dibaca kembali dan video ini dan meeting kita sekarang ini kan sudah Ibu rekam juga ya. Jadi nanti bisa diputar ulang kembali, nanti Ibu share di grup ya. Ibu share di grup nanti. Oke, Bu. Nah, untuk tugas ya, itu tugasnya. Ini kita kemarin ada yang membuat perakitan produk itu, ada yang berkelompok, ada yang sendiri. Ya. Ya, benar? Benar ya. Nah, jadi nanti di sini sudah Ibu share LKPD-nya. Dibuka ya. Di sini temani kau dalam tangismu. Salah sekali. Nah, Apa dirinya? melakukan perakitan ini kemarin ya yang sudah mengumpulkan tugas. Kita lihat salah satu tugasnya dulu ya. Yang telah merakit atau membuat produknya. Harus dikirim ke MS Team ya, Bu? Ya. Kemarin Iya. tadi cuma kirim ke WA ya. WA, Bu. Nanti masukkan juga di sini satu ya. Kita coba yang punya Farel ini dulu ya. Kita lihat apa yang dibuat oleh Farel. Oh, wait, Ben.
beben. Kita lihat satu saja. Loading Bu, patah-patah pula lagi Bu. Astagfirullahaladzim. Ya, gimana lah. Berat kali mungkin Bu. Ini Wih, ada Mama membuat Lemon. brosur, ya. Di KD berapa kirimnya, Pak? Apa? Baik. Bang siapa? Halo, Be. Bentar mau gitu belajar. Ya, bentar ya. Aduh. Hari Anak baru, Mak. Anak baru. Hari Mak. kesnya. Suami terpesona, kaki hitam. Am. Dan tumit. Ah. Lock screen Oke, din Bang. di hiko tempat ibu yang fokusnya, nak bisa tukar dah. 2 tahun. Nah, jadi ya brosur Kenapa? Ya bisa doh. Di KD baru kirim itu. Kirim tugas tuh. Pek 3 oleh. 3.2 balik salah kan. Pek 3 oleh. Sampai 3 balik ya. Biar. Indah ada apa dia tuh KD ya? Apa sih ini ada orang? Lain Sampai 3 balik kan? Padanya PKK, PKK. Iya, PKK kok. jodoh. Di hidden mah di hidden. Hidden kan ibu nak. Ada 6 hidden. Jadi, halo? Abu. Jadi Aben membuat brosur produknya. Nah, jadi nanti ini yang harus diuji dulu sebelum dilempar ke pasaran. Nah, di sini sudah Ibu lampirkan LKPD-nya di menu assignment atau tugas ya. Seperti biasa. Buka general dulu. Menu general. Kemudian dipilih assignment. Dipilih assignment ya. Lama ya. Terputar ya, Bu. Nama lagi, Bu, loading. Ini kan banyak terbuka aplikasi sekarang tuh juga membuat lama. Nah, seperti biasa Ibu sudah melampirkan form LKPD-nya. LKPD kredit 14 ini bisa dibuka nanti. Dibuka langsung diedit di sini ya. Jadi silakan diuji coba nanti produk yang telah dibuat tersebut melalui LKPD ini. Jadi dengan meja LKPD ini nanti ya silakan diuji coba produknya. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, di sini hasil pengamatan ini. Ya. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Ya. Nah, ini. Oke, bisa dipahami ya? Jangan lupa nanti buat kesimpulan. Jadi semua ini dilengkapi. Ya, yang ada di sini LKPD-nya. Ya. Kemudian di KD 314
di KD 314. Di sini nanti juga mungkin disampaikan juga kepada teman-teman yang tidak hadir meeting hari ini, ya, karena beberapa kendala tadi. Yang pertama KPD tadi ya, untuk penugasan. Nah, di sini juga ada bahan bacaan atau artikel, ya, hasil uji tabrak 13 mobil yang populer di Indonesia. Nah, silakan dibaca. Nanti catat ya hal-hal penting yang bisa kamu dapatkan dari artikel ini. Kemudian buatkan komentarnya di bawah, ya. Buatkan komentarnya di kolom komentar di sini. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan tentang tugas dan materinya? Enggak, Bu. Oke. Sebelum kita menutup pelajaran, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Enggak, Bu. Farel, coba Farel. Farel 2, Bu. Farel Abenaya. Ayolah, Beng. Simpulannya itu barang atau jasa yang kita buat itu harus diuji coba terlebih dahulu, Bu, sebelum dilakukan pemasaran. Ya. Tuh Tujuannya agar nanti konsumen sesuai dengan apa yang diinginkannya. ya. Nova lagi yang juara 1 tadi menjawab pretest. Noval Maulana atau Noval? Noval, Bu. Maulana. Silakan Noval. Bangun Noval. Noval. Bangun Orang Noval. paling pintar. Silakan Noval. Noval. Beko balik chat siapa tuh? Silakan Noval. Noval. Pal, beko balik ke Pal. Pal. Pal, beko balik ke Pal. Pagi baru Pal. Ya nanti dibalas ya Noval. Chat-chat cepat. Nanti dibalas Noval. Ilham Nur lah, nggak ada soal dari tadi. Muhammad Ilham Nur. Silakan Muhammad Ilham Nur. Saya bikinnya lama. Ilham Nur. Cari si cewek baru deh, Am. Saya bikin semua. Ini bikinnya lama lah, cari yang baru lah. Muhammad Ilham Nur masih di sini? Masih, Bu. Masih Ya. di sini. Apa bisa disimpulkan dari penjelasan tadi Ilham? Bentar, Bu. Ayo. Ada menyimak Ilham tadi atau ketiduran enggak? Ada nyimak, Bu. Ini nonton mabuknya nonton itu mabuk jadi lah, Bu. Oh. Bah. Mana suara Ilham? Ilham, unmute dulu. Beko lah cari yang baru tuh, menjawab ibu keluar. Beko, aku lagi mikir lah. Apa yang bisa Ilham simpulkan dari penjelasan tadi, dari materi yang telah kita pelajari tadi? Sebelum memasarkan produk, harus menguji produk tersebut. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui kualitas dari sebuah produk. Setelah itu, kualitasnya saja kah? Iya. Hah? Dan survei pasaran, Bu. Iya, Bu. Survei. Pasaran Terus, atau lagi? konsumen. Oke, coba dibantu Siti. Yang suara cewek belum ada lagi. Iya. Wah, Jel. Silakan Jel. Beko orang lain.
Cewek lang kayo. Alah tuh Manjel. Ya, cari cewek baru lah. Itu baru. Beng, Angel, cari yang baru, Beng. Bobo. Yo. apa yang bisa disimpulkan, Gampang. Angel? Satu tambah satu, dua. Wah. 2 tambah 2. Coba Firman. Firman. Firman yang lagi lalu, Bu. Nggak ada tampilannya. Lagi lalu, Bu. Kameranya. Lalu nggak, Bu? Firman. Sudah keluar Firman. Oke, datanya habis mungkin, Bu. Oke. Nah, jadi baik ya. Jadi sudah 2 orang menyimpulkan tadi, Farel, Aben, sama Ilham Nur. ya. Ilham Nur. Jadi benar ya. Jadi sebelum dilempar ke pasaran, untuk menguji kualitas, untuk menguji sejauh mana kepuasan konsumen terhadap produk yang telah kita buat, maka harus dilakukan terlebih dahulu pengujian produk, barang atau jasa. Jasa. Jadi jangan lupa mengerjakan LKPD yang telah Ibu di tugasnya ya, di menu tugas atau di assignment. Kemudian tolong sampaikan juga kepada teman yang tidak bisa hadir hari ini untuk kembali melihat kelasnya secara asinkronus ya, secara offline ya, karena nggak bisa tatap muka. Dan juga tugas-tugas yang telah Ibu berikan ini tolong disampaikan nanti, atau bisa juga nanti rekaman video kita akan Ibu share ya, akan Ibu share di grup WA nantinya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita masih ada 1 kali pertemuan ya. Untuk nilai praktek ujian semester, Ibu ambil dari perakitan produk dan evaluasi pengujian ini ya. Jadi produknya tadi, kemudian hasil pengujiannya itu untuk ujian praktiknya ya, untuk ujian praktik semester. Nah, untuk minggu depan kita masih ada 1 KD lagi ya tentang evaluasi pengujian produk. Nah, setelah evaluasi pengujian produk kita langsung ujian semester ya. Kita langsung ujian semester nantinya. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Minggu depan hari Selasa masih tanggal 3 kalau nggak salah, Bu. Tanggal 1 ya. Kita ujian semester. Ya, kita ujian semester tanggal 7. Karena materi kita nggak masuk di yang tanggal 7 itu kan untuk mapel umum saja. Ya, umum. Jadi kita lebih ujian daripada mapel umum. Sudah ujian libur kan, Bu? Sudah ujian. Kita tanyalah sama Pak Sofandi. Gimana Pak Sofandi, libur kita Pak Sofandi? Libur lah, Bu. Masa iya saya magang langsung sekolah, Bu. Masa iya. Iya. Ini lah kami. Libur, Bu. Bu, kami perlu refreshing, Bu. Kami perlu cari Pak Sofandi Marwan, ketua jurusannya dulu. Kapan tamat, Bu? Pak Sofandi masih stay atau sudah kabur ini? Nggak ada, Bu. Sofandi Kapan tamat, Bu? masih online ya? Nggak ada menjawab. Oke. Baik, sebelum kita tutup, silakan berdoa dulu ya. Siapa mimpin Galih? Masih ada? Sudah keluar? Tidak. Galih, mana Galih? Boleh, habis. Oh, tapi laptopnya mati, Bu. Laptopnya mati lampu, Bu. Oke. Soalnya Nanti tokennya lu baca, Bu. Nah, silakan Farel, Aben aja pimpin doa menutup pelajaran. Aktif ya Pak Kuliah. Firman doa. Doa apa, Bu? Ya, main-main juga kecil dari, Bu. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, Bu. Oke, nah, jadi diskusi kita lanjutkan di WA ya. Kalau masih ada yang belum dipahami, kita lanjutkan di WA. Jangan lupa tugas-tugas yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Oke, kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ido ganti agama nggak jawab salam. Oke. Silakan Liv. Ibu mau See you next mengunduh daftar hadirnya di sini langsung ya. See you next time. Terima kasih Pak Sofandi Marwan. Sorry, maaf lagi ada rapat sebentar ya Yu. Tujuan awak yang utama tuh kalau orang tahu. Udah selesai, kapan ke sekolah? Ya. Kapan ke sekolah? Hari ini PKK. Ya. Yang penguraman lab sudah selesai. Kemarin udah ujian praktek. Ya, makanya PKK yang diambil karena masih ada 2 KD lagi. Kalau penguraman lab sudah selesai materinya, sudah ujian praktek kemarin. Oke ya. Yang perangkatnya sudah di-upload juga tuh di e-learning. Yang PKK sudah upload perangkatnya. Sip ya. Thank you. Ada yang perlu ditandatangani enggak? Apa? Ada yang perlu ditandatangani? Ada ditangani saya nanti di sekolah ya. Nah, itu tetap ada. Kapan ke sekolah? Kapan tuh besok? Ya. Habis ini on the way. Oke deh, makasih ya. Ya, thank you ya. Makasih banyak. Habis sholat ya. Habis sholat nanti ya. Iya. Soalnya mau di SPBC Bu Ando sekarang. Pokoknya itu dia harus Ya. Nilai cukup. Ya. Keluar otomatis tuh.